Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Syafi'i, guru fisika SMA Negeri 1 Sukoharjo. Kali ini saya ingin mengangkat pemecahan masalah pada pembelajaran fisika yang menggunakan materi alat ukur. Sumber rujukan masalah yaitu kami ambil dari hasil penilaian belajar fisika tentang materi alat ukur. Dari beberapa hasil pelajaran fisika dan hasil evaluasi penilaian belajar, kami dapatkan beberapa siswa baik secara perhitungan maupun secara nilai tidak atau belum memuaskan. Maka deskripsi masalahnya adalah beberapa siswa dari awal memang belum bisa memahami tentang perhitungan pada alat ukur fisika, seperti mengukur kuat arus listrik, hambatan, dan beda potensial listrik. Akar permasalahan dari siswa yang nilainya masih kurang itu adalah yang pertama, kurang teliti dalam melihat satuan pada alat ukur listrik. Yang kedua, tidak memahami satuan yang diukur pada alat listrik tersebut. Yang berikutnya, belum bisa mengkonversikan satuan listrik seperti miliampere ke ampere atau mikroampere ke ampere. Nah, karena bagaimanapun yang namanya satuan itu kalau belum dikonversikan maka nilainya akan menjadi berbeda hasilnya. Alternatif solusi untuk pemecahan masalah tersebut adalah yang saya lakukan, yang pertama selalu mengingatkan siswa untuk meningkatkan ketelitian siswa dalam melihat satuan pada alat ukur listrik. Yang kedua yaitu memahami satuan pada alat ukur listrik. Berikutnya, siswa diharapkan belajar mengkonversikan satuan secara umum yang dipelajari pada materi kelas 10. Contoh, dari milimeter dirubah ke meter, itu adalah 10 pangkat min 3, atau mikrometer ke dalam meter. Itu sangat penting sekali bagi siswa. Setelah itu baru siswa latihan mengkonversikan satuan listrik seperti satuan miliampere harus dirubah dulu ke satuan ampere, atau satuan mikroampere dirubah dulu ke satuan ampere. Maka kalau itu semua bisa, insya Allah permasalahan akan diatasi. Hasil pemecahan masalah, kurang telitinya siswa dalam pembelajaran siswa memang sering terjadi. Maka saya selalu mengingatkan untuk mengamati soal secara teliti. Perhatikan soalnya, teliti apa yang ada di dalamnya. Setelah itu memahami betul satuan yang dibutuhkan pada soal untuk menggunakan alat ukur listrik. Berikutnya, ketika ada satuan yang memang belum sama, maka perlu ada konversi satuan atau penyamaan satuan terlebih dahulu. Seperti tadi, ketika miliampere harus dirubah ke dalam ampere, atau mikro harus dirubah ke dalam ohm. Tidak lupa juga perhitungan dalam pengukuran harus tepat. Jadi di sini siswa perhitungannya, perkaliannya, pembagiannya harus mahir. Maka cara pengerjaan yang benar dalam perhitungan kuat arus listrik, dalam perhitungan hambatan, dan dalam perhitungan dalam perhitungan beda potensial dengan menggunakan alat ukur listrik yang tepat, yaitu adalah satuan yang diperhatikan. Kalau belum dikonversi, konversikan terlebih dahulu, teliti angka-angkanya, teliti skalanya, setelah itu perhitungkan secara tepat. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam pemecahan masalah pembelajaran siswa pada materi alat ukur. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.